Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'd. Pertama-tama saya ingin menyampaikan salam hormat yang setinggi-tingginya untuk Ibu Dr. Oriza Raden Ajeng Oriza Sativa. Ya, seorang ahli intelektual. Salam hormat, ya. Buya Syakur. Ya. Terima kasih. Dan nanti saya tidak akan menyebutnya sebagai respon terhadap pemaparan tadi. Saya ingin menyebutnya sebagai catatan kaki sajalah dari apa yang telah dipaparkan. Ya. Footnote, catatan kaki. Kalau kaki itu di bawah. Ya, di bawah. Terusnya juga kecil-kecil ya. Kaki saja. Saya ingin masuk dari pintu linguistik. Ya. Khususnya di bidang terminologi. Bahasa Arabnya terminologi itu ilmu mustalahat. Ilmu istilah. Sebagai pintu gerbang untuk melakukan persepsi terhadap masalah yang akan kita kaji. Ini penting sekali. Begini catatan saya, bahwa istilah-istilah yang kita ambil atau kita pinjam dari bahasa asing itu selalu tidak pernah mulus. Terjadi ada distorsi, ada perubahan, pergeseran makna. Seperti tema yang kita bicarakan adalah menciptakan keikhlasan ya. Keikhlasan di masa pandemi. Nah, keikhlasan ini apakah sudah tepat menjadi istilahnya? Apa yang kita sebut keikhlasan? Ataukah sikap hati yang siap menerima segala ketentuan Tuhan? Nanti ada ikhlas, ada ridho. Nah, nanti kita bahas. Begini, di situ ada beda antara bala atau bahasa Jawanya belai, kemudian ada fitnah, ada lagi imtihan atau mehnah ujian, ada lagi musibah. Ini adalah 3 hal yang berbeda, 4 hal yang berbeda. Nanti dalam ikhlas juga ada ikhlas, ada riya, ada talabul iwad, ada takabbur. Nah, kalau ikhlas ini adalah kualitas amal kita yang tidak menuntut penghargaan, sanjungan, imbalan, dan sebagainya, murni yang kita lakukan hanya untuk dunungan kita, untuk majikan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berkualitas seperti itu namanya ikhlas. Tetapi dalam menghadapi pandemi, ya, nanti pandemi juga ada endemi, ada epidemi, ada pandemi, ada wabah. Itu juga definisinya juga berbeda-beda masalahnya. Penanganannya berbeda-beda. Nah, yang ingin saya katakan, pandemi corona ini sendiri juga disebutnya kan COVID-19, Corona Virus Disease 19. Kenapa disebutnya 19 tahunnya, tidak disebut Wuhan? Itu karena ada usulan dari berbagai lembaga negara, lembaga internasional, jangan sampai ada namanya apa ya, nyebut nama, nyebut kota gitu ya. Apa namanya, stigma ya, stigmatisasi itu jangan sampai wabah corona. Seperti dulu kita pernah mengalaminya flu babi, flu burung. Akhirnya yang jadi korban kan burung dibantai. Nanti kalau wabah Wuhan gimana? Jadi Wuhan dibantai. Itu wabah ya. Makhluknya ya corona, seperti keraun ya, bentuknya seperti mahkota begitu.
Itu menghindari adanya stigmatisasi terhadap negara manapun juga, makanya COVID-19. Nah, ini masuknya mana ini? Apakah bala, apakah fitnah, apa mihnah, apa musibah? Saya ingin masuknya kepada al-bala. Jadi kalau bala itu kita dituntut oleh Allah untuk meresponnya itu adalah dengan kesabaran. Jadi bukan dengan keikhlasan. Firman Tuhan mengatakan begini, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, pasti kami akan memberikan bala kepada kamu, ya, memberikan belai, artinya menguji kamu dengan bala. Bisyai'in, dengan apa? Minal khaufi, rasa takut, wal ju'i, rasa lapar, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, kurangan jiwa pada mati, wa samarat, ya, produktivitas pertanian menurun. Itu kan berarti sama seperti corona ini kan dampaknya, dampak ekonomi, sosial, budaya, mental, psikologi dan sebagainya. Di situ setelah ayat itu disebutkan fabasyiris sabirin, berilah kabar gembira orang yang sabar. Berarti merespon bala itu harus dengan kesabaran. Nah, kalau fitnah gimana? Fitnah itu adalah ujian juga sama, tapi spesifiknya berbeda. Fitnah ini adalah untuk menguji ketulusan seseorang, diuji. Artinya kalau ada seorang perempuan yang menyatakan cinta kepada kita, I love you, bener nggak nih? Jangan-jangan perempuan ngeret lagi. Ada uang? Tidak ada uang? Atau ada juga mungkin saja dia spy, ya, spionase dari negara asing, karena saya pejabat sih, ya kan? Nah, di situ untuk menguji kejujuran seseorang perlu diuji, ya kan? Minta CV-nya di negeri asalnya mana tuh? Dia apa? Jangan-jangan KGB nih, ya kan begitu? Kemudian jangan-jangan ini kita periksa, itu fitnah. Makanya setiap orang yang mengatakan dirinya beriman pun oleh Allah akan difitnah, artinya akan diuji, kamu beriman benar-benar atau hanya pura-pura. Makanya firman Tuhan yang mengatakan begini, afa hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah dikiranya orang yang sudah mengatakan dirinya beriman akan dibiarkan begitu saja tanpa difitnah, tanpa diuji? Di sini makanya ketika ada diuji itu responnya adalah bukan dengan sabar, tapi dengan kehati-hatian. Yang ketiga yaitu adalah mihnah. Mihnah itu mim ha nun. Dalam konjugasi Arabnya ada diikutkan wazan ifta'ala, jadi imtahana. Biasa di pesantren-pesantren, madrasah-madrasah akhir tahun itu ada upacara imtihan. Mungkin Ibu dokter dengar ya, acara imtihan. Jadi dari kata mihna, diuji, artinya bahwa seorang itu diuji kecerdasannya, kejujurannya, kepintarannya apa, ya kan gitu, diuji semuanya. Maka ketika kita menghadapi ujian dari Tuhan yang bersifat mihna, di situ kita meresponnya dengan kecerdasan kita. Beda dengan kecerdasan. Kemudian yang keempat adalah musibah, kematian, kecelakaan, mobil tabrakan, kena penyakit. Tapi penyakit pribadi ya, stroke dan sebagainya. Bukan penyakit yang kalau sudah umum nanti ceritanya lain lagi, nanti balak maksudnya ini. Nah, ketika musibah itu
meresponnya apa? Dengan kepasrahan diri kita kepada Tuhan. Wa idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika mereka ditimpa musibah, mereka mengatakan kami ini adalah milik Tuhan dan kami semua akan kembali kepada Tuhan. Jadi ikhlas ya, ridho, bukan ikhlas, ridho, menerima keputusan Allah, keputusan Tuhan, artinya pasrah total kepada Tuhan, siap menerima dengan segala senang hati, segala apapun menjadi keputusan Tuhan. Kami ini milik Tuhan dan kami akan kembali kepada Tuhan. Itu jawabannya. Nah, kemudian ikhlas ini adalah menunjukkan suatu level, suatu kualitas dari karya kita, kerja kita, ditinjau dari sudut ilmu tasawuf, bahwa ya perbuatan mana yang disebut ikhlas itu, karena kata ikhlas sendiri dari kata-kata asalnya dari khalasa, dari kha, lam dan sad. Ini akar katanya dari 3 huruf. Kalau khalis itu artinya murni. Kalau kholas itu sudah. Kalau kholasoh itu ringkasan. Ini konjugasinya. Al khulasoh ringkasan. Khulasatu nurul yakin. Ringkasan. Kalau takhlis menyelamatkan. Kalau mukhlis orang yang belajar ikhlas. Kalau mukhlas ila ya wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wa anfusi dan sebagainya. Punya qala fa bi izzatika la ughwiyannahum illa ibadaka minhumul mukhlasin. Itu beda lagi, mukhlas dengan mukhlis. Ini sangat rumit sekali dalam konjugasinya, punya makna yang berbeda-beda. Kalau orang masih belajar seperti saya Pak Afkar, mungkin ini baru mukhlis. Tapi untuk para nabi, para aulia, para rasul yang sudah disetempel ya, itu namanya mukhlas. Jadi yang tidak bisa digoda oleh syaitan itu adalah yang mukhlas. Kalau kita mah masih gampang digodanya, masih mudah tergoda. Nah, dari itu semuanya, jadi emas murni itu emas kholis. Jadi artinya keikhlasan itu adalah murni, logam mulia yang 100% tidak ada campuran tembaganya, enggak ada apanya, perunggunya, enggak ada peraknya, itu murni emas, LM 100%. Itu jarang. Enggak ada yang 100% tuh. Sok nanya di toko mana, ada nggak yang punya LM? Nggak ada. Pasti ada. Paling-palingnya 90% sampai 99%. Ya murni nggak ada. Makanya namanya orang yang ikhlas itu memang jarang, nggak banyak. Ada selalu tendensinya. Nah, ketika kita berbuat suatu kebaikan, lalu di dalam diri kita ada keinginan supaya ada pihak lain yang melihat, bukan Allah saja, karena merasa tidak cukup disaksikan Allah saja, perlu ada saksi manusia juga. Sehingga datang bawa wartawan ya, kemudian direkam di syuting, kemudian diekspos di koran ya kan, di majalah, sampai di YouTube, betul kan, bahwa saya menyumbang masjid sebesar 500 juta, diekspos gitu kan, dengan tepuk tangan yang riuh rendah. Meriah tepuk tangannya. Nah, itu sudah masuk riya. Kemudian ada lagi talabul iwad, ada minta imbalan, di mana minimal kalaupun tidak imbalan uang lagi, yaitu imbalan penghargaan dan pengakuan. Di mana ketika orang yang dermawan itu dikecewakan, kayak apa malahnya? Diungkit-ungkit. Anda lupa ya. Baru tahun kemarin kan Anda, kalau nggak ada saya tolong udah mampus loh. Ya, masjid pun sama, diungkit juga. Kalau tanpa aku nggak bakal jadi tuh masjid. Itu sudah talabul iwad. Dan yang terakhir adalah kesombongan.
bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan juga menimbulkan kesombongan juga. Jadi artinya kebaikan yang menimbulkan kesombongan, kemaksiatan yang menimbulkan pertobatan, pilih mana? Mana yang bagus? Dosa yang membawa kita pada pertobatan, kebaikan yang menyebabkan kita jadi sombong, mana yang lebih baik? Dosa yang menimbulkan pertobatan lebih baik. Karena kita menilai bukan awalnya, bukan tengah, sampai akhirnya. Penilaian itu terakhir. Kalau akhirnya dia bertobat, lebih baik. Ini akhirnya sombong melawan Tuhan dan sebagainya. Nah, itulah makanya. Jadi ini kita sebetulnya adalah dalam kriteria sebagai wabah. Kemudian tuntutannya adalah kesabaran. Ya, seperti apa? Akan tetapi lagi. Kita kembali, istilah-istilah yang diambil dari bahasa asing, sabar, tawakal, ikhlas, ridho, apalagi itu bergeser semua dan bahkan hampir tidak dimengerti. Ketika saya mengatakan kepada orang, tolong ya sudahlah bersabarlah, bagaimana sabar, sakit hatiku. Ya kan, saya sudah maafkan suami saya 4 kali dia terselingkuh nih. Masih berapa kali lagi? Sabar juga kan ada batasnya Pak Kiai. Nah, ketika dia mengatakan sabar ada batasnya, berarti dia tidak paham sabar kok. Ada lagi yang memahami sabar itu artinya tidak bekerja, tidak melawan, tidak mencari solusi, diem, udah namanya sabar. Sehingga muncullah peribahasa, ya sabar ya lebar. Sabar ya bubar. Jadi dikiranya sabar itu sikap pasif. Padahal sabar itu adalah orang yang tidak pernah berputus asa mencari solusi. Itu sabar. Ya, sampai titik darah penghabisan. Makanya innallaha ma'as-sabirin. Jadi banyak terma-terma yang tidak dipahami oleh masyarakat. Nah, ini perlu ya, karena memang belum pernah ada yang menjelaskan sih asalnya. Asal ditelan-telan begitu saja. Asalnya kan seperti itu. Nah, makanya apa dampaknya? Gara-gara corona ini setiap hari banyak tamu datang konsultasi kepada saya persoalan perceraian. Dan saya dapat rebusan dari para naib di musim pandemi corona ini, angka perceraian meningkat. Semakin bertambah perceraian. Sudah dipastikan pasti masalahnya ekonomi. Begitu kira ya, Bu Oriza sama tadi sepakat ya percaya. Dari sisi ya kalau sudah broken home, apa yang terjadi? Ya semuanya hancur. Anak-anak kita juga dibagi-bagi. Anak-anak kita dibagi, ikut ibu dapat tiri, ikut bapak dapat ibu tiri. Akhirnya yang ngasuh neneknya kasih sayangnya nggak pakai aturan. Ya, anak SMP kelas 2 kasih motor ya sedang lah. Punya sepeda zaman sampai Jatibarang, dikasih motor ya sampai Pamanukan mainnya. Ya. Kemudian sekolah dengan tidak bisa tatap muka pakai daring, akhirnya anak kita pakai HP. Akhirnya apa? Tenggelam main gadget, main game. Ya. Sampai dengan orang tua sudah tidak berkomunikasi. Ya kita semua punya anak-anak, semuanya kan masalah. Ya, nanti saya bilang nih sarjana tahun ini sarjana corona namanya. Ya bagaimana? Ya anak saya juga sama di sini daring aja di kamar aja itu. Macam itu. Ya. Ekonomi apalagi jelas. Ini orang usaha sepanjang jalan dari mulai Cikampek sampai Semarang, Pantura semuanya bangkrut semuanya. Tukang tambal ban yang nggak laku, orang warungan yang nggak laku, dagang cendol nggak laku, dagang sorabi nggak laku. Ya, makanya dari mana mereka? Apalagi yang di PHK. Ya, dulu pindahnya ke rest area karena ada jalan tol sih. Tapi rest area juga sepi juga sekarang nih. Nah, berapa juta orang yang mengawur tuh ke penghasilan kurang, pasar juga sepi. Ya, terus pergeseran karena online ini, supermarket juga drastis penurunan penghasilan semuanya, semua bergeser. Nah, dan kebetulan kemarin juga hari apa kabarnya kita dapat award dari PW itu
Malam Sabtu. Hah? Malam Sabtu. Oh, malam Sabtu kemarin juga kita dapat saya dapat award dari PWI ya sebagai apa ya? Dai terinovasi. Dai berinovasi ya. Terinovasi. Dai berinovasi, artinya sekalipun kita tidak keluar rumah tapi kita jalan ke online, malah justru akhirnya lebih viral lagi, malah seluruh dunia sekarang, Amerika, Kanada, Jepang segala macam, sampai sekarang malah online kita menjadi mendunia gara-gara keberkahan apa namanya? Corona. Iya. Nah itu. Sampai pendidikan juga sama nih, saya kira ya untuk tahun ini ya hasil pendidikannya tidak optimal pasti. Iya, udah sarjana corona aja lah. SC. Ya habis gimana soalnya. Iya. Kemudian juga saya sendiri juga program acara kegiatan kita 1 tahun ya, habis 400 acara program itu hangus semuanya. Yang acara ke Malaysia, acara ke Brunei, acara ke mana Sarawak, acara ke Surabaya, kemana-mana itu batal semuanya. Sekitar 400 lah program dibatalkan karena udah nggak bisa. Jadi semuanya bangkrut. Ya. Kemudian juga stres. Bayangkan 1 tahun lebih saya nggak keluar rumah di sini. Keponakan meninggal juga saya nggak bisa menghadiri. Ya, saudara kawin juga nggak bisa datang. Bayangkan teman yang saya rindukan, teman sahabat sejak kecil mula, bagaimana kabarnya, pengen ketemu juga nggak bisa. Ini stres semuanya. Nah, makanya di sini diperlukan ada satu kesabaran. Ya. Kalau istilahnya keikhlasan boleh, tapi ikhlasan yang kita definisikan secara spesifik. Bukan keikhlasan menurut orang Arab ya, keikhlasan dalam bahasa Indonesia. Gitu kan? Kita mau berhenti sebentar dulu, kita menyimpang dulu. Ini bahwa definisi-definisi, apalagi yang sudah pindah ke Indonesia, orang Arabnya sendiri ketika mendefinisikan istilah-istilah agama, ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji, ada khusyuk, ada tumakninah. Definisi juga setelah kita bongkar masih banyak kelemahan-kelemahan. Ya, seperti dalam kitab-kitab kuning sumber-sumber literasi Al-Qur'an tentang ketakwaan itu definisinya takwa itu adalah al-imtithal li awamirihi wal ijtinab an nawahihi. Melaksanakan segala perintah Tuhan dan menjauhi segala larangan Tuhan, itu definisinya. Apa sudah betul? Mari kita tanya. Anda bisa nggak melaksanakan segala perintah Tuhan dan menjauhi segala larangan? Bisa nggak? Tidak. Manusia ada nggak yang bisa begitu? Nggak ada. Nggak ada. Ya jangan ngomong kalau nggak ada. Mendefinisikan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Padahal di dalam Al-Quran sendiri yang namanya at-taqwa itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Sudah tidak mungkin masa definisi Al-Quran ditinggalkan, kita mengikuti definisi ulama. Ulama mengatakan takwa itu imtithal an awamirihi wal ijtinabu an nawahi, melaksanakan segala perintah Tuhan dan menjauhi segala larangan Tuhan. Dalam Al-Qur'annya takwa itu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim. Itu penjelasan takwa dalam Al-Qur'an. Yaitu orang yang punya prinsip, punya ideologi, punya visi dan misi, punya program, ya. Kemudian mereka berkomunikasi, yuqimuna sholat, berkomunikasi secara intensif dengan masyarakat sekitarnya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka orang dermawan bagi-bagi duit. Ya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, mereka bertoleransi dengan agama yang lain. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka punya program jangka panjang sampai akhirat. Kan lebih hebat definisi Al-Qur'an Tuhan daripada definisi ulama. Kan seperti itu, banyak sekali. Kemudian lagi sholat, apa itu katanya sholat itu? Perbuatan-perbuatan yang dimulai dari takbir, perkataan-perkataan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu kan definisinya. Al-af'alun wa aqwalun muftatahatun bit takbir wa muftatamatun bit taslim. Sekarang ada orang naik panggung, takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian bermuter-muter,
Wa akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diawali takbir, lalu muter-muter, terakhir baca assalamualaikum. Salat bukan? Bukan. Itulah. Jadi membuat definisi tidak semudah itu. Terlalu luas definisi. Akhirnya cakupannya terlalu luas. Ada anak kecil tanya sama ibunya, Bu, kursi itu apa? Karena baru belajar sih, kursi apa? Nenek itu apa? Rumah itu apa? Kan nanya anak. Di pagi hari ibunya masih malas, si anak nanya, kursi itu? Ya, kamu mah kursi nanya. Buat duduk tuh. Yang buat duduk tuh. Oh gitu. Ya udah. Ada satu persepsi yang masuk dalam pikiran anak itu. Kursi adalah tempat duduk. Nah, di siang hari ibunya cari gunting. Nggak ketemu. Tapi ibu sadar kayak tadi pagi dimain-mainin sama anak-anaknya itu. Nah, gunting mana? Tadi main-mainkan? Iya. Di mana? Oh, di kursi. Di mana? Di depan. Ibunya keluar. Nggak ada kursi. Di mana? Di kursi. Di mana? Itu. Nggak tahu apa? Buk. Buk itu rumah yang di depannya ada sungai kecil atau kalen gitu, lalu temboknya agak tinggi, di situ banyak orang duduk. Kalau sore buat midang ya, namanya buk ya, nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Nah, orang motong kelapa, pangkalnya masih ada diri, terus dihalusin buat tempat duduk. Kursi bukan? Kursi, karena dipecah. Kursi itu adalah tempat duduk terlalu luas. Akhirnya diperbaiki lagi sama ibunya. Kamu bodoh banget, masa buk dibilang kursi? Kursi itu adalah perabotan rumah tangga yang dibuat dari kayu, yang berkaki empat, yang gunanya untuk duduk. Terlalu banyak definisinya, akhirnya sulit untuk menentukannya. Sore hari banyak tamu, kurang kursi, disuruh anaknya ambil kursi di kamar. Keluar lagi, nggak ada kursi mama. Itu numpuk, nggak ada kursi. Masak. Itu apa? Itu kan plastik. Kenapa? Karena dia mengatakannya terbuat dari Kayu. Ini malam harinya suruh ngambil kursi, nggak ada juga. Itu apa? Kan kakinya 3. Tadi mama bilang kakinya 4. Jadi membuat definisi, terminologi itu banyak yang belum disentuh oleh orang. Padahal itu pintu gerbang untuk memberikan persepsi. Boro-boro kita mengadakan konsepsi, persepsinya belum betul kok. Kalau persepsinya salah, konsepsinya Salah. konklusinya salah juga. Implementasinya lebih salah. salah juga. Aplikasinya semuanya salah semuanya. Nah, jadi kesabaran itu artinya bukan kita diam menyerah, tapi selalu mencari jawaban, mencari solusi, ingin menyelesaikan, sekalipun gagal berulang-ulang, dia tidak pernah berputus asa. Terus, itulah namanya orang yang bersabar. Makanya innallaha ma'as sabirin. Artinya satu pangkat ibadah yang tertinggi adalah sabar itu. Artinya orang sholat dibayar, orang sedekah dibayar. Orang haji dibayar. Ibu dokter memberikan konsultasi sehingga orang mau bercerai nggak jadi, dibayar oleh Tuhan jasa baiknya. Ya kan begitu. Ya, bukan. Tapi orang sabar tidak dibayar. Dibayarnya dengan kebersamaan. Innallaha ma'as sabirin. Nah, jadi artinya nanti pada akhirnya yang diperlukan adalah satu sikap hati kita menerima apapun yang menjadi keputusan Tuhan. Namanya tawakal. Tetapi orang salah paham lagi. Tawakal itu disimpulkan oleh kebanyakan teman-teman kita di sini itu fatalis. Fatalisme, artinya sudah tawakal biar Allah yang menyelesaikan semuanya itu. Kalau sabar itu tidak berupaya sama sekali.
Jadi bergeser, makanya perlu kita bongkar kembali tema-tema agama ini supaya kita paham secara jelas semacam itu. Jadi artinya saya sering mengatakan bahwa bagaimana kita bisa melawan corona kalau kita ini hatinya gaduh, takut, kecewa, meremang, dan kondisi sosial kita tidak kondusif, banyak kegaduhan. Saya tidak mau mengkritik siapapun ya. Ini corona ada, menyalahkan pemerintah yang tidak tanggap, lambat mengambil keputusan. Kenapa tidak tidak di lockdown sejak awal mula? Ini vaksinnya juga masih dipertengkarkan. Ini rebutan partai, ini orang. Ini di tengah pandemi yang seharusnya diciptakan kondusivitas yang sempurna, malah justru kita bikin gaduh sendiri. Ini secara psikologis kalau kita terganggu, imunitas kita juga turun kok. Iya. Orang yang dalam keadaan sedih, kena hujan, paginya kena pilek. Karena pulang-pulang uangnya dicopet, 50 juta hilang. Nangis nggak? Nangis. Dalam keadaan nangis dia pulang kena hujan, pagi-pagi kena flu. Tapi pulang habis pacaran kok kasih, pulang kena hujan juga pilek nggak? Enggak. Happy. Jadi hati yang gembira ini membuat tubuh kita menjadi kuat. Itu kenapa kita tidak sadar seharusnya corona ini kita bangun bersama, kita hentikan pertengkaran kita bangun situasi yang kondusif, yang aman, yang damai, maka malah justru persahabatan kita bangun. Sampai kajian saya temanya bukan dakwah tapi berbagi kebahagiaan. Yang seterusnya kita bagikan sajak-sajak gelombang cinta. Masih mending kita cerita cinta lah daripada jelek-jelekin orang mah, mengkritik pemerintah dan sebagainya. Dan saya tidak pernah mengkritik siapapun. Cuman ya saya hanya menghimbau, yuk kita hentikan pertengkaran. Jadi membangun kesabaran, membangun keikhlasan yang diinginkan oleh Ibu Dokter tadi itu, yaitu situasi yang kondusif, yang damai, bersahabat, ya kan begitu. Hentikan dulu semuanya. Kena stres semuanya ini. Ya orang mikir buat makan apa sekarang. Ya. Di sekitar kita masih banyak orang yang besok makannya dari mana nggak tahu. Kalau nggak ada yang nyuruh ya nggak makan. Kalau ada yang nyuruh macul ya baru bisa makan. Kalau nggak ada yang nyuruh gimana? Ya, nah, kita sudah diubun-ubun misalnya. Saya kira untuk membangun keikhlasan atau kesabaran itu, ya kita harus bersama-sama. Tolonglah kita ajak kawan-kawan semuanya, stop, jangan bertengkar. Sekarang kita menghadapi musibah bersama-sama, bukan satu orang, tapi seluruh dunia, Indonesia saja. Saya kira mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.